Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai pembelajarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allah Akbar. Yes. Alhamdulillah hari ini kita bertemu kembali dalam keadaan sehat ya semuanya. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita tentang subtema bumi, matahari, dan bulan. Oke, sebelumnya kita awali dulu dengan berdoa. Silakan Nisa pimpin doanya sebelum kita mulai pembelajaran. Marilah teman-teman sebelum memulai pelajaran kita berdoa terlebih dahulu. Dan mulai. Iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, pekan kemarin kita mempelajari gerhana bulan ya. Sekarang kita akan masuk pada gerhana matahari. Oke, Pak sampaikan dulu ini manfaat dan tujuan pembelajaran hari ini ya. Kita semua nanti setelah pembelajaran ini mampu menganalisis bacaan dan informasi penting ya. Kemudian yang kedua, memahami posisi benda langit ketika gerhana terjadi. Yang ketiga, memahami peristiwa gerhana matahari, dan yang keempat nanti melaporkan hasil pengamatan dan percobaan. Ini sudah Pak siapkan semua alatnya ya. Nanti kita melakukan sebuah percobaan. Bagaimana kita mengamati dari hasil percobaan itu kita buat dalam bentuk laporan. Baik, Pak tanya ini gambar apa? Gambar apa ini? Oke. Ada yang tahu ya? Berarti sudah tahu semua ini gerhana ya, gerhana mata. Kira-kira ini matahari total atau cincin? Kenapa cincin? Soalnya di cat cincin ya. Bola tahu berarti ini ya. Oke, cak cincin ya. Nah, tapi apa itu gerhana? Ada yang tahu? Apa gerhana? Hah? Ada yang tahu? Katakan. Gerhana. Kemarin sudah Pak ini kan tugaskan untuk kalian membaca, mencari referensi bacaan terkait gerhana. Oke. Masih ingat? Gerhana itu adalah sebuah fenomena alam ya, yang terjadi di pada benda langit ya. Nah, kan terjadi. Pernah enggak kalian lihat gerhana? Siapa yang pernah lihat gerhana? Gerhana apa? Seumur hidup kalian pernah enggak? Pernah. Gerhana apa? Matahari. Ada beberapa tahun yang lalu ya, mungkin kalian masih SD kelas berapa itu? Ada gerhana bulan ya. Pernah terjadi di malam hari, itu siang kan? Kalau di siang hari gerhana matahari ya, jadi gelap kan? Nah, jadi siang jadi malam. Kalau gerhana matahari itu siang jadi malam, jadi gelap. Karena apa? Karena tertutup apa? Bulan, ya. Nah, terus jadi apa gerhana matahari? Kalau tadi terjadi gerhana matahari ini, sebenarnya sudah Pak tadi ya, sudah Pak sentuh kan? Apa?
Kalau menurut kalian, jadi gerhana matahari itu apa? Gerhana yang terjadi pada siang hari, ya. Oke, siang hari. Nah, tadi kita nyanyi ya. Sekarang kita nyanyi. Sebelum kita lanjutkan, ini ada lagu berjudul Gerhana Matahari. Kita sama-sama bernyanyi. Oke. Bentar. Yuk, silakan semuanya berdiri. Nah, judulnya Gerhana Matahari ciptaan Ibu Sud, ya. Oh, naik delman ya sebenarnya lah judul lagunya. Kita ganti dengan Gerhana Matahari. Oke. 1, 2, 3. Gerhana matahari di fase bulan mati, bulan diapit bumi dan juga matahari. Ada gerhana total cincin dan sebagian. Lamanya gerhana total hanya 6 menit. Gerhana cincin lamanya sampai 5 jam. Gerhana sebagian lamanya 2 jam. Gerhana cincin lamanya sampai 5 jam. Gerhana sebagian lamanya 2 jam. Oke, tepuk tangan kita kalian. Oke, silakan duduk lagi. Nah, ini nak ya. Jadi gerhana itu adalah peristiwa langit yang menakjubkan. Lihat ya, ini beberapa fakta tentang gerhana. Ya, yang pertama 4 hingga 7 kali setahun bumi, bulan, dan matahari itu berada cukup sejajar sehingga menghasilkan pertunjukan bayangan berkala kosmik yang disebut gerhana. Nih lihat. Ya. Terus fakta kedua, gerhana itu mengubah penampilan dua benda terbesar yang kita lihat di langit, matahari dan bulan. Nih, ya, indah sekali ya. Taruh di luar dulu, Pak. Kemudian fakta yang ketiga, ada 2 jenis gerhana, gerhana matahari yang terjadi pada siang hari dan gerhana bulan yang terjadi pada malam hari. Makanya siang menjadi malam, malam menjadi siang. Oke. Jadi ini fenomena. Kemudian ini ada sedikit ya. Jadi gerhana itu sudah lama terjadi dari sejak sebelum Masehi. Nah ya, 30 November tahun 3340 sebelum Masehi ini terjadi gerhana ya. Diyakini sebagai gerhana tertua itu sebagai gerhana tertua ya. Kemudian terjadi lagi di sekitar tahun 1200. Ini berarti sudah sejak lama ya. Terus 3 April 33 Masehi. Nih 11 Juli tahun 1097 ya di negara Ceko. Berarti setiap biasanya ini gerhana ini terjadi ini berbeda ya di masing-masing negara. Biasa kalau kita lihat kan, kalau di peta itu kan ya, pasti dia tidak setiap terjadi gerhana itu di Indonesia, bukan? Ya, bisa di setiap belahan negara. Dan pada tahun 2017 ya, 21 Agustus itu pernah terjadi gerhana melintas Amerika Serikat ya, sampai South Carolina, melintas 14 negara sebagian. Nah, itu sebagian dari gerhana ya. Nah, di bumi kita itu dapat mengalami 2 jenis gerhana. Ya. Gerhana matahari dan gerhana bulan. Jadi ada 2 tuh jenis kejadian gerhana ya. Nah, baik. Nah, di sini kita akan mulai ya. Pak akan tampilkan di sini ada teks tentang gerhana. Ya, Pak bagikan dulu ini. Nanti ada sebagian ada teks, kalian baca ya. Ini sama teksnya per kelompok ya. Jadi masing-masing kelompok
mendapatkan satu ini. Silakan dibaca berkaitan tentang gerhana matahari. Bergiliran saja ya. Nanti kita amati literasi terkait gerhana. Dibaca ya secara sekilas. Di depan tuh kalau yang tidak pegang itu sama teksnya ya. Tuh, sudah Pak Salin. Gerhana matahari adalah sebuah fenomena alam ketika sinar matahari terhalang ya. Gerhana matahari mudah diamati di siang hari. Nah, jadi gerhana matahari itu mudah kita lihatnya ya. Karena semua orang dalam keadaan bangun. Jadi mudah terlihat ya. Hari yang seharusnya terang itu beneran tiba-tiba redup meski tidak mendung ya. Bahkan siang menjadi gelap pada gerhana matahari total. Jadi kalau gelap itu malam itu ketika dia gerhananya itu total ya. Gerhana mataharinya itu total. Nah, matahari tidak dapat menyinari bumi karena terhalang oleh bulan. Jadi posisi bulan berada di antara bumi dan matahari. Gerhana matahari terjadi rata-rata 18 bulan sekali, tergantung wilayah yang dilewati jenis-jenis matahari antara lain ya. Nah, ini jenis-jenis mataharinya. Gerhana matahari ya. Ada gerhana matahari total, gerhana matahari sebagian, dan gerhana matahari cincin. Kalau yang total karena bumi tertutup bayangan umbra bulan dan berlangsung selama 7 menit. Tadi 6 menit ya. Gerhana matahari sebagian terjadi karena bumi berada dalam bayangan kabur bulan sehingga ada sebagian matahari yang tidak terlihat. Nanti kita praktekkan ya. Pakai alat ini ya. Kemudian gerhana matahari cincin terjadi karena bumi terkena bayangan inti. Ya. Nah, cincin ya. Kemudian matahari tidak boleh dilihat secara langsung. Ingat, tidak boleh dilihat secara langsung karena terdapat sinar ultraviolet. Ini bahaya ya kalau kita lihat langsung. Makanya ada kacamata ya. Ada kacamata pelindung mata. Ya. Nah, itu biasa ya. Nah, ini biasa ada kalau kita mau lihat secara langsung ya. Tuh. Kalau orang zaman dulu lihatnya itu pakai ember isi air, itu lihatnya di bayangan air. Ya. Nah, itu dulu. Karena kalau kita lihat langsung ada sinar ini tadi, ya. Kalau apalagi kita dekat misalnya kan. Nah, pada dulu kita lihat gerhana di bayangan air. Ya, atau kalau dekat sungai ya rumahnya dekat sungai, lihat di sungai ini, bayangan di sungai itu ya. Nah, ini karena merusak retina ya. Bahaya. Nah, harus memperhatikan, masyarakat harus memperhatikan cara melihat gerhana matahari berdasarkan saran para ahli. Ini sarannya ya. Kemudian ada di sini ini bagian dari teks eksplanasi ya. Gerhana matahari disusun berdasarkan struktur yang benar ini. Jadi ini merupakan eksplanasi itu kejadian fenomena alam ya. Jadi yang bersumber dari berbagai sumber ya. Dan ini kalian pahami ya. Oke. Ini yang pertama, teks ya. Nanti kalian pahami beberapa fenomena gerhana ini. Nah, kita lihat berikutnya video ya. Kita saksikan video berikut. Tolong kelompok mengamati masing-masing ya. Nanti kita akan mengerjakan LKPD ya, pengamatan. Lihat proses terjadinya gerhana dan penjelasan ya terkait gerhana matahari. Apa saja yang terlibat. Matahari berukuran 400 kali ukuran bulan dan berjarak 400 kali lebih jauh dari bulan. Hal ini menyebabkan matahari dan bulan terlihat sama besar jika dilihat dari bumi. Orbit bulan mengitari bumi bukanlah lingkaran sempurna, tetapi berbentuk elips. Ketika bulan berada lebih dekat ke bumi, posisi ini disebut perigi, dan ketika lebih jauh disebut apogee. Perbedaan jarak ini memang relatif kecil, tapi cukup untuk membuat bulan tampak lebih kecil atau lebih besar dari ukuran biasanya.
Setiap peristiwa bulan baru, terdapat kemungkinan piringan bulan menutupi piringan matahari. Peristiwa ini disebut gerhana matahari. Gerhana matahari terjadi ketika bulan menutupi cahaya matahari dan menghasilkan bayangan pada permukaan bumi. Sebaliknya, setiap peristiwa purnama, terdapat kemungkinan bumi menutupi cahaya matahari dan menghasilkan bayangan di piringan bulan. Peristiwa ini disebut gerhana bulan. Gerhana bulan terjadi ketika bulan berada di belakang. Sebelum Pak lanjutkan, boleh dicatat ya, ditulis informasi penting yang terdapat pada video ya. Nanti bisa kalian membantu untuk menjawab LKPD ya. Ini LKPD pada ini ya, Pak bagikan. Tolong dicatat hal-hal penting yang terlebih dahulu. Bumi. Lalu mengapa tidak terjadi gerhana setiap bulan? Bidang orbit bulan mengelilingi bumi miring sekitar 5 derajat terhadap orbit bumi mengelilingi matahari. Hal ini menyebabkan bayangan bulan selalu berbeda posisinya. Kadang-kadang bayangannya terlalu tinggi, kadang-kadang pula bayangannya terlalu rendah. Agar terjadi gerhana, posisi matahari, bulan, dan bumi haruslah tepat segaris. Seperti ini. Pada kasus gerhana matahari, bulan bisa saja hanya menutupi sebagian cahaya matahari. Peristiwa ini disebut gerhana matahari sebagian. Jika bulan berada lebih dekat pada posisi apogee, bulan akan terlihat lebih kecil. Akibatnya, piringan matahari tidak tertutupi sepenuhnya oleh piringan bulan. Peristiwa ini disebut gerhana matahari cincin. Jika bulan berada lebih dekat pada perigi, bulan akan terlihat lebih besar. Piringan matahari akan tertutup sepenuhnya oleh piringan bulan. Peristiwa ini disebut gerhana matahari total. Bulan menghasilkan bayangan yang disebut umbra dan penumbra. Umbra adalah bagian dari bayangan bulan di mana seluruh piringan matahari tertutupi oleh piringan bulan. Di ruang angkasa, bentuknya terlihat seperti kerucut berukuran 400.000 km di belakang bulan. Peristiwa gerhana matahari total adalah momen langka. Hanya terjadi sekitar 1,5 tahun di suatu tempat di bumi. Gerhana matahari sebagian lebih sering terjadi, setidaknya 2 kali dalam setahun di suatu tempat di bumi. Bayangan umbra bulan yang berukuran relatif kecil menyebabkan tidak semua tempat di bumi bisa mengamati totalitas ketika terjadi gerhana matahari total. Kita harus berada pada jalur lintasan bayangan umbra bulan. Jika daerah Anda berada pada jalur totalitas, Anda termasuk orang yang beruntung. Sebab peristiwa yang sama akan terjadi pada daerah yang sama kira-kira 375 tahun sekali. Peristiwa totalitas gerhana matahari hanya dapat terjadi paling lama 7 menit. Itu pun jika kita berada pada posisi yang tepat di bumi. Nah, oke ya, mengapa gerhana terjadi? Ada yang bisa jawab? Ini Pak bagikan LKPD ya. Siapa yang bisa jawab? Mengapa gerhana terjadi? Tadi sudah ada itu infonya, ya. Kenapa? Karena posisi apa? Ayo, kenapa? Mengapa gerhana terjadi? Ya. Ada yang bisa jawab? Karena berada di posisi dekat apa dengan bumi ya. Kemudian apa? Kalau misalnya tadi bumi dan matahari ya, bulan itu berada sejajar ya, dekat dengan benda yang ini 3 tadi ya. Nah,
Nih, ya, ini gambar posisi gerhana matahari ya terjadi. Gerhana matahari itu terjadi ketika bulan melintas di antara matahari dan bumi, sehingga bayangan menghalangi seluruh atau sebagian cahaya matahari ke bumi di beberapa wilayah. Jadi beda ya, setiap wilayah itu berbeda bisa. Nah, ini tadi ada jelaskan. Kalau yang tertutup ini apa namanya? Yang hitam ini. Umbra ya. Bayang ini. Kalau yang ini? Hah? Nah, ya, bayangan di sebelah sisi ya. Itu tadi ya. Kalau yang ini umbranya ya, yang tertutup. Ya. Oke, di LKPD kita akan mencoba ya mengamati. Silakan diisi LKPD-nya, ada 4 di situ. Kita akan mengamati ya. Kita sudah bagi kelompok, ada 4 kelompok ini ya. Kita akan mempraktekkan ya, ini sudah Pak siapkan alat ya. Bawa senter kan? Nah, ini bisa kalian lakukan percobaan ya. Posisi benda langit ini ya, di mana posisinya ini masing-masing ya berada di tepat. Bagaimana kalian menggambarkan terjadinya gerhana matahari total, matahari sebagian ya, gerhana matahari sebagian dan gerhana matahari cincin. Nah, nanti dilakukan dengan melihat bayangannya berada di mana ya. Nah, oke. Di LKPD itu ada 4 pertanyaan ya. Kalian lengkapi dengan pengamatan tadi ya. Tadi bereksperimen, kalian jelaskan nanti tujuan dari kita mengamati untuk apa? Menurut kalian untuk apa? Masing-masing kelompok diskusi ya. Untuk apa tujuannya? Yang pertama tadi memahami apa, kemudian dijelaskan ya. Kemudian metode yang kalian gunakan, metode pengamatannya melalui eksperimen ya, melalui teks atau melalui video yang diputar tadi, atau langsung diskusi nanti ya, melalui dari diskusi. Nanti kita sebagian semuanya mempraktekkan, mencoba untuk melakukan proses terjadinya gerhana. Kemudian berikutnya yang C ya, hasil pengamatannya seperti apa? Posisi benda langit saat terjadi gerhana ya. Tadi gerhana total, gerhana cincin dan gerhana sebagian. Posisinya seperti apa? Ya. Apakah sejajar apa seperti ini? Ya kalian amati ya. Kemudian keterangan pengamatan jenis gerhana ya. Tadi beberapa jenis gerhana kalian tuliskan tadi. Dan simpulkan hasilnya. Paham? Paham? Ya, intinya diskusi, kita lakukan pengamatan ya. Oke, coba. Boleh ini bergantian ya. Silakan diamati. Center ada, center? Center pinjam. Yang lain sebelum kalian dapat giliran, silakan teks yang tadi dibaca lagi ya. Beberapa jenis gerhana, kemudian diskusi. Yang ini coba mengamati. Ini matahari ya, ini matahari, ini bulan, ini bumi. Posisi gerhana, sebutkan nanti posisi gerhananya. Gerhana matahari, gerhana apa? Gerhana matahari total, sebagian atau seperti apa? Ini lihat, ini harus garisnya, senternya mana? Harus lurus ya. Tuh. Ini lurus juga nih. Kita menyesuaikan ya. Tuh, kebayang nggak? Mana posisi ininya? Ada gelap. Ada gerhana apa itu? Kalau digeser lagi jadi gerhana apa ya? Ada?
bayangannya? Umbranya ada? Terlihat? Nah, ini seperti ini ya. Jadi di mana ini terjadinya? Ada petanya kan di sini. Kalau kita putar, ini bisa bergantian negaranya ya. Nah, oke. Bisa terlihat ya? Itu jenis gerhana apa? Total. Oke, kalau digeser dikit, sebagian. Ini bisa tertutup total. Coba mundur lagi senternya. Saya sinar ya. Coba masuk lagi. Oh. Cincin total ini sejajar ya. Oh. Oke, sudah? Nah, silakan dijawab di situ ya, di LKPD ya. Hasilnya, silakan diskusi. Oke, kelompok ini silakan lakukan pengamatan terjadinya gerhana. Ininya harus lurus ya. Posisinya harus lihat bayangannya. Ininya juga. Oke, lihat. Mundur dikit. Tuh, lihat di sini. Lihat. Lihat, ada? Lihat ya, lihat. Tuh, gerhana apa itu? Hah? Kalau ini sejajar kan? Ini sejajar. Nah, kalau sejajar tadi apa? Gerhana total. Kalau ini, Pak miringin dikit. Sebagian. Karena matahari ya. Oke. Sudah? Pengamatannya? Oke, silakan ditulis ya hasilnya. Oke, kelompok ini coba lihat. Silakan ditulis ya hasilnya tadi. Tujuan pengamatan, terus apa saja jenisnya, kemudian terjadinya ya. Nah, lihat ya. Mundur dikit coba. Center jangan dalam. Nah. Lagi coba, lagi. Tuh, lihat ada sini. Lihat bayang enggak? Tutup. Tuh. Apa ini? Gerhana apa nih? Total. Kalau Pak geser sini, terlihat sebagian. Kalau dia sempurna tertutup semua ya, total. Nah, kalau cincin dia tidak tertutup galau di tengah dia. Kalau dia total ini tertutup galau nih ya, ada sinarnya be. Bedanya itu bersinar dia. Kalau cincin tuh tidak katik sinar tapi tidak tertutup galau ya. Tuh, dah, sudah tulis hasilnya. Boleh lihat di teks itu boleh, ya, dibaca lagi. Nih, kelompok terakhir silakan lakukan pengamatan di center di mataharinya sebagai sinarnya. Ini lakukan, ini sejajar ya. Di sini berarti. Ini di sini. Ini harus rata ini. Harus rata ya. Nah, coba lihat.
Bolongan di mana? Di sini sini. Sini berarti. Oh. Nah. Lihat tumburannya di bumi itu ya. Ada enggak? Tertutup enggak dia? Ada yang tertutupnya. Kan kalau kita lihat di sini. Mundur lagi ya? Mundur lagi nih. Nah. Nah, ini kan. Tangan. Nah. Nah. Terlihat enggak? Bayang ini. Terbayang nggak? Kurang terang lagi. Nah, mana gerhana matahari total? Terjadi gerhana matahari total. Apa? Gerhana matahari total apa? Bulan itu apa? Bulannya tertutup apa? Kalau total apa? Tertutup semua. Kalau ini cincin tertutup. Tidak tertutup semua ya, masih ada di sisa apa, tengah apa. Jadi tidak kalau total kan bedanya ada sinar ya, masih ada sinarnya, bayangannya ya. Kalau cincin itu dia ini sebagian, semuanya tidak tertutup. Kalau sebagian kalau kita geser ini. Nah, ya, antara umrahnya dan apa tadi satu lagi, penumbrahnya itu berbeda ya. Tuh, oke. Sudah ya. Oke, tadi sudah kita lakukan percobaan ya, melihat, mempraktikkan. Nanti silakan di LKPD dilengkapi. Nanti setelah lengkap kita presentasi ke depan ya. Presentasi ke depan terkait hasilnya tadi. Ya, silakan berdiskusi dengan teman sekelompoknya ya. Semua jawaban itu kita selesaikan, terpenuhi jawabannya. Ya, dari hasil pengamatan. Tadi Pak sampaikan ya, selain dari eksperimen, kita juga tadi dari literasi ya, teks ya, boleh di hasil dari kalian literasi tadi juga bisa dikaitkan juga dari hasil eksperimen. Oke, silakan diskusi ya, diskusi. Ya sudah ya. Nah, kita balikan. Silakan dijawab LKPD-nya. Kalau sudah, kita presentasi. Boleh, silakan. Ya. Metode pengamatan yang kita milih di sini. Ya, eksperimen, literasi tadi, pengamatan membaca ya. Diskusi. Tadi kan sudah baca, itu berarti kalian perlu diskusi ya. Kemudian nanti ada presentasi kan? Presentasi. Silakan dipilih. Boleh lebih ya, yang kalian gunakan. Yang kita gunakan ya, yang kita gunakan tadi. Ada eksperimennya kan? Ada dari kerja kelompoknya ya, pasti kerja kelompok diskusi. Oke, setiap kelompok akan ada penilaiannya ya. Jadi siapa yang benar-benar berdiskusi di kelompok untuk memecahkan masalahnya ya, berarti nilainya itu yang paling besar. Silakan. Akan Pak masukkan dalam penilaian. Sikap diskusinya ya harus diperhatikan bagaimana harus selesai secara bersama ya. Masing-masing kelompok harus bisa memberikan solusi. Ada 5 tadi.
Nama kelompok anggota jangan lupa ditulis nomornya ya. Kemudian nama-nama anggota. Ada teks itu, boleh dilihat di literasi teks. Tujuannya untuk apa? Memahami apa? Tentang apa? Ya, yang kita pelajari sekarang. Terus posisi ya. Posisi apa tadi? Nah. Ini matahari ya. Bulan ya. Nah, agak deketan dikit dengan umrah bulan. Jadi umrah. Udah ada umrah. Apa? Ya belah. Bentar. Yang B, yang metode kita pengamatan tadi melalui apa? Eksperimen tadi. Ya kan? Ya enggak? Terus kerja kelompok, diskusi, presentasi. Nah, mana ini? Pilih. Presentasi, kerja kelompok enggak? Diskusi, diskusi. Tulis. Ya, boleh. Nah, yang terjadi di mana? Posisi benda langit. Tadi gerhana matahari posisinya di mana? Ke total misalnya. Ya, kalau total tuh di mana? Posisi bulan, posisi bulannya pasti kan? Nah, kalau di total kan gerhana matahari total berarti posisi bulan menutupi sepenuhnya matahari. Iya. Kalau yang sebagian? Nah, kalau cincin tidak semuanya tertutupi, masih ada sisa, ya. Tersisa sinarnya. Nah, tulis. Ya. Yang C ya, yang C semana posisi tadi ya. Silakan, selesaikan. Silakan diskusi ya, lihat Pak. Ya. Apa? Apa? Mana? Ini air apa ini? Air apa ini? Gimana tanya? Pak B jadi jawab mana? Ya pilih tadi mau ke eksperimen, ya berarti eksperimen. Diskusi, ya tulis diskusi. Kayak nanti presentasi tulis. Kerja kelompok ada di rumah. Nanti kerja kelompok kalau ada kerja kelompok itu kayak etik tapi pilih. Apa lagi? Tanya lagi. Apa? Mana? Nanti ini kan? Pilih yang mana tadi? Eksperimen, diskusi, presentasi nanti. Pilih. Terus ini hasil pengamatan tadi ya. Posisi benda langit. Matahari total di mana ya? Posisi bulannya ya. Bulannya ngapo? Kalau gerhana matahari ya. Posisinya di mana? Kalau total
Kalau total berarti bulan itu menutupi semua sinar matahari ya. Atau menutupi matahari sepenuhnya. Nah, kalau sebagian cincin apa? Kan tadi sudah diamati kan? Bukan lah, ini kan Ya, dari teks informasi tadi ini ya maksud aku boleh dicari literasinya di sini ya. Kan sudah Pak bagikan juga tadi teksnya. Nah, literasi dibaca lagi di situ ya. Untuk pemahamannya lagi. Biar mempermudah dan memperbanyak referensi. Diskusi lah. Kesepakatan ini bahasanya ya. Nanti presentasi nanti sudah disiapkan siapa yang akan menyampaikan. Satu saja nanti yang menyampaikan ya hasilnya. Nanti satu yang menyampaikan, nanti yang lain menanggapi ya, sama tidak dengan hasil kalian lainnya. Ini format ya. gerhana matahari total. Kenapa? Ini posisi benda langit hasil pengamatan kalian tadi. Gerhana matahari total. Posisinya di mana? Bulan itu ngapo? Berada di mana dia posisinya? Diskusi Desti ya. Ngelak diskusi ya, biar aktif. Semua ikut diskusi, jangan main ini. Hanif, diskusi, cari ide, sampaikan idenya tadi. Ya, kalau ada tadi dari beberapa yang kita lakukan tadi sampaikan. Ya. Jangan sibuk masing-masing. Ditambah ini nggak? Ayo, jangan saling ganggu. Fokus. Fokus ya. Duh. Oke, waktunya masih tersisa 7 menit. Tujuh menit ya. Jadi posisi bulan. Ya. Gerhana total atau masuknya matahari? Iya. Apa tadi? 3 kan Pak? Iya. Gerhana matahari total. Pengamatan jenis gerhana. Dan sudah Pak, berapa jam? Boleh jadi. Jamnya pada presentasi. Boleh. Tujuh menit lagi ya. 7 menit lagi. Karena bulan 3 sama matahari dan
Diskusi. Diskusi Aidil, Robi. Ya. Diskusi nak. Diskusi benar-benar. Duduknya benar-benar. Mencari ide, ya. Sampaikan idenya. Fokus ya, fokus diskusi. Dilo. Fokus diskusi, teman-teman. Fokus. Kalau sudah nanti disampaikan ke depan ya. Tunjuk satu orang. Satu orang yang akan menyampaikan hasil yang jelas ya. Pada saat presentasi yang jelas menyampaikannya. Ayo. Fokus. Sudah selesai? Iya. Sudah. Ya, siapa yang suaranya lantang? Enggak, kalian diskusi. Kalian nentukan. Pak, kami tadi dosen Pak Anju, Pak. Jujur tuh, Pak. Nanti ya, fokus sudah. Nanti kalau sudah selesai belum? Sudah? Oke. Selesaikan. Setelah itu presentasi. Apa? Habib, fokus. Waktunya 2 menit lagi ya. Selesai. Kelompok yang pertama presentasi kelompok 1. Ya. Kemudian dilanjutkan kelompok 3, kelompok 2 dan kelompok 4. Urutannya ya, kelompok 1, kelompok 3. Yang pertama kelompok 1, yang kedua kelompok 3, yang ketiga kelompok 2, yang keempat kelompok 3. Kelompok 4. Oke. Silakan. Sudah siap? Oke, siapa mau maju? Perhatikan yang lain ya. Silakan nanti boleh ditanggapi hasil ininya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang gerhana matahari. Dari kelompok 1, anggota Hairul Nisa, Andita, Azila, Yuda, Kais, Alif. Jelaskan tujuan pengamatan. Tujuan kami adalah untuk memahami terjadinya peristiwa gerhana matahari total, gerhana matahari cincin, gerhana matahari dan sebagian. Metode pengamatan.
eksperimen, kerja kelompok, diskusi, presentasi. Kami memilih untuk eksperimen, kerja kelompok, dan diskusi. Hasil pengamatan, posisi benda langit saat terjadi gerhana. Gerhana matahari total, posisi bulan sepenuhnya menutupi matahari. Gerhana matahari cincin, posisi bulan menutupi matahari, tetap masih ada yang tersisa. Gerhana matahari sebagian, posisi bulan menutupi setengah matahari. Keterangan pengamatan, jenis gerhana. Gerhana matahari total 6 atau 7 menit, gerhana matahari cincin 5 jam, gerhana matahari sebagian 2 jam. Kesimpulan, ketika bulan melintas di antara matahari dan bumi, sehingga bayangan menghalangi seluruh atau sebagian cahaya matahari ke bumi ke beberapa wilayah. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagus ya, tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, nah itu baru 1 kelompok. Oke, bagus ya. Selanjutnya kelompok 3. Silakan. 3 mana 3? Ini ya, iya. Ya. Silakan, siapa maju? Siapa? Tetapkan kelompoknya siapa? Mewakili. Kalau tadi cewek, sekarang cowok. Bintang, maju Bintang. Ya, Bintang, silakan. Sampaikan, Bintang. Ayo. Ayo, sarakan Musa. Ayo, mau anu. Nyaro kan? Iya. Oke, silakan melanjutkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyampaikan hasil diskusi kami. Nomor kelompok nama anggota 1 Nadine, Maura, Mario, Bintang, Gracia, Farel, Zelo. Jelaskan tujuan pengamatan agar mengetahui peristiwa alam yang terjadi seperti gerhana matahari total, gerhana matahari sebagian, gerhana matahari cincin. Metode pengamatan, eksperimen, kerja kelompok, diskusi, presentasi. Eksperimen diskusi, presentasi selesai. Gerhana total yang menutupi seluruh matahari, gerhana cincin tidak menutupi matahari sepenuhnya. Gerhana sebagian hanya menutupi sebagian matahari saja. Gerhana total 6 menit, gerhana cincin 5 jam, gerhana sebagian 2 jam. Gerhana matahari adalah sebuah fenomena alam. Ketika sinar matahari terhalang, gerhana matahari mudah diamati di siang hari. Matahari tidak dapat menyinari bumi karena terhalang oleh bulan. Jadi posisi bulan berada di antara bumi dan matahari. Apa gerhana apa? Hah? Gerhana apa? Gerhana matahari. Hah? Oke. Sekian. Tepuk tangan. Selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 6. Oh ya, hasilnya tadi dikumpulkan ya. Kumpulkan. Ini kelompok 4, kelompok 2 tadi ya. Ya. Oke, silakan. Kelompok 2. Total. Iya. Total itu lo paling lama kan? Cincin paling lama, Pak. Cincin paling lama. Cincin paling lama. Di sini 7 menit. Tadi 6 menit, Pak. Iya, bisa jadi 7 sampai 6 menit, 6 sampai 7 menit. Ya. Oke, silakan. Kelompok 2.
Silakan kelompok 2. Ayo, masih. Kalau ini kelompok 4 dulu. Kelompok 4. Ayo biar cepat. Ayo. Siapa yang mau menyampaikan? Siapa yang mau menyampaikan? Oke, Berinces. Ya, silakan Berinces. Dah. Dah, dikit lagi yuk. Oke, selesai. Oke, silakan. Perhatikan ya, kata Mahfuz, ya temannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan hasil diskusi kami dari kelompok 4. Anggota Princes Nadira Anissa Desti Robi Aidil Tanu. Jelaskan tujuan pengamatan. Itu untuk melihat posisi gerhana matahari dan agar kita tahu di mana posisi gerhana tersebut terjadi. Metode pengamatannya adalah eksperimen, pengamatan, diskusi, dan presentasi. Hasil pengamatannya, ketika gerhana matahari terjadi, bulan dan bumi akan sejajar. Bulan ketika ada di posisi peri, bulan akan terlihat besar dan membentuk gerhana matahari total. Bulan ketika ada di posisi apogee, bulan akan terlihat kecil dan membentuk gerhana matahari. Gerhana matahari cincin. Bulan ketika melintas sebagian matahari akan membentuk gerhana matahari sebagian. D. Keterangan pengamatan. 1. Gerhana matahari totalnya adalah hanya 6-7 menit dan gerhana matahari cincin lamanya 5 jam. Gerhana matahari sebagian lamanya 2 jam. Kesimpulannya adalah bahwa gerhana matahari adalah fenomena alam yang terjadi di luar angkasa. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semuanya bagus-bagus, mantap-mantap ya. Satu lagi kelompok. Silakan, terakhir. Ya, siapa mau maju? Habibi. Oke, silakan. Bawa apa itunya? Bawa apa? Ya. Oke, dah. Silakan dulu ini, Habibi. Pasang ini Habibi. Oke. Ayo. Ya. Oke. Kita lagi satu kelompok lagi ya. Kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyampaikan hasil diskusi. Kelompok 2, anggota Zahra Putri Cahaya Reza Bibi Ridwan Hanif. Jelaskan tujuan pengamatan. Memahami tentang gerhana matahari dan memahami posisi benda saat terjadi gerhana matahari. Mode pengamatan, eksperimen, kerja kelompok, diskusi, presentasi. Mode pengamatan kami adalah diskusi. Hasil pengamatan posisi benda langit saat terjadi gerhana. Ketika gerhana matahari terjadi ketika bulan melintasi di antara matahari dan bumi sehingga bayangannya menghalangi seluruh bagian cahaya matahari ke bumi karena matahari tidak dapat menyinari bumi karena terhalang oleh bulan. Jadi posisi bulan berada di antara bumi dan matahari. Gerhana matahari terjadi rata-rata 18 bulan sekali tergantung wilayah yang dilewati.
Keterangan pengamatan jenis gerhana. Gerhana matahari total yang terjadi karena bumi tertutup bayangan umbra bulan dan berlangsung selama 7 menit. Gerhana matahari sebagian yang terjadi karena bumi berada dalam bayangan kabur bulan sehingga ada bagian matahari yang tidak terlihat. Gerhana matahari cincin yang terjadi karena bumi terkena bayangan inti. Kesimpulan, gerhana matahari merupakan peristiwa alam yang berharga sehingga sayang jika dilewatkan. Namun masyarakat harus memperhatikan cara melihat gerhana matahari berdasarkan saran para ahli. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagus ya. Ya. Oke, dari Stop, perhatikan. Dari masing-masing kelompok semuanya sudah mempresentasikan dan hasilnya semuanya bagus ya. Jadi sudah terjawab semuanya di sini LKPD-nya ya. Kita beri apresiasi dulu ya semuanya. Kita tepuk tangan lagi. Oke. Nanti terkait gerhana ini silakan nanti ya di rumah kalian membuat peta pikiran lanjutannya ya. Jadi buat pikiran lagi peta pikiran terkait gerhana matahari ya tadi yang terjadi. Kemudian coba kalian tanyakan ya bersama orang tua kalian, nanti tanyakan pengalaman kalian pas pada saat terjadi gerhana ya. Ada pengalaman seperti itu ya. Oke. Terakhir, nah ini pendalaman materi. Pak berikan satu kuis ya, silakan dijawab per kelompok. Masing-masing silakan nanti angkat tangan yang mau menjawab ya. Tidak boleh langsung di ini. Pak beri kesempatan kelompok satu terlebih dahulu menjawab soal nomor 1. Oke? Siap? Nih, soalnya. Pakai waktu. Benar atau salah? Hah? Oke, kita jawab benar. Ya, benar. Tepuk tangan. Luar biasa ya. Oke, kelompok 2. Gerhana matahari terjadi ketika bulan, bumi, dan matahari tidak dalam satu garis lurus. Benar atau salah? Benar atau salah? Benar atau salah? Kita jawab salah. Iya. Benar jawabannya ya. Kelompok 3. Saat terjadi gerhana matahari, bayangan bulan akan menutupi bumi. Benar atau salah? Benar. Iya, tepuk tangan. Kelompok 4. Nah, ini perhatikan gambar ini. Dari gambar ini jenis gerhana apa yang terjadi? Apa? Total? Sebagian coba. Iya, semuanya benar ya. Masing-masing kelompok memperoleh nilai 100. Baik. Nah, itu sebagian dari pengalaman dari pembelajaran kita hari ini. Oke, sebelum Pak tutup ada pertanyaan? Baik, kesimpulannya apa? Pembelajaran hari ini menyenangkan? Alhamdulillah ya. Apa yang kalian ketahui dari pembelajaran hari ini? Tentang gerhana matahari. Kenapa? Tadi gerhana tadi ada berapa macam? 3. Sebutkan. 1, 2, 3. 3 ingat ya. Terjadinya gerhana di dalam peristiwa gerhana itu ada 2 tadi. Ya, gerhana apa saja yang terjadi di bumi kita nih? Di fenomenanya. Ada gerhana matahari, kemudian gerhana bulan. Ada 2 juga ya. Kalau ada gerhana yang lain berarti aneh ya. Nah, berarti ada 2 yang kita ketahui ya. Ada gerhana bulan dan gerhana matahari. Baik. Itu biarlah kalian pegang ya. Untuk minggu depan ya, untuk pertemuan selanjutnya nanti
kita akan membahas kelanjutan dari bab ini ya di subtema berikutnya. Oke, ada pertanyaan? Oke, silakan kita tutup dengan doa dulu. Silakan sebelum istirahat. Nisa, silakan. Oke, ya kita akhiri Pak Heri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan waktu istirahat ya, boleh istirahat.